setiap hari. Ku menantikanmu berikutku yang terbaca. Ku kan terbang di awal bersamamu. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur karena di hari ini, hari baru, hari pemberian Tuhan ini, kita masih diperkenankan Tuhan lagi untuk menikmati anugerah-Nya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Tetapi mengawalinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman hidup, ya Roh Kudus yang menuntun kami, datanglah di tengah-tengah kami, di tengah-tengah persoalan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pelajaran dari Pekerjaan Tukang Periuk. Begini bunyi firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain yang menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan shalom. Belajar tentang sesuatu hal tidak harus kita dapatkan di sekolah-sekolah formal, namun bisa juga melalui kehidupan di dunia luar, kehidupan lingkungan sekitar kita. Misalnya belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang dilakukan oleh Nabi Yeremia, di mana ia melakukan sebuah pengamatan tentang kerja seorang penjunan atau tukang periuk. Pada suatu hari, Nabi Yeremia pergi mengunjungi rumah penjunan tersebut. Ia melihat tukang periuk mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya menjadi sebuah bejana. Dalam proses pembuatan itu, tiba-tiba bejana yang hampir dibentuknya itu rusak dan retak.
Namun apa yang dilakukan oleh si penjunan tersebut? Ia tidak langsung membuang bejana yang rusak itu, tetapi dihancurkannya ke dalam tangannya dan dibentuknya kembali menjadi bejana-bejana yang lain, bejana-bejana yang indah. Seorang penjunan tersebut pasti sudah memiliki rencana bagi setiap gumpalan tanah liat yang dibentuknya. Masing-masing tanah liat itu bentuknya sesuai dengan sifat dan kualitas tanahnya. Demikian pula yang dilakukan oleh tukang periuk ketika membentuk kuali, pot bunga, atau benda apapun yang terbuat dari tanah liat. Semuanya dibuat dalam suatu proses yang sangat begitu panjang. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, gambaran itulah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tentang kehidupan umatnya yang sudah retak, rusak, bahkan pecah. Untuk itu, Yeremia mengajak mereka untuk datang kembali kepada sang tukang periuk itu, yaitu Tuhan. Jika umatnya benar-benar mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia, maka Dia akan membetulkan bejana hidup yang sudah gempil, retak, bahkan remuk berkeping-keping itu. Dia akan memperbaikinya dan meluburnya menjadi adonan-adonan yang baru, lalu membentuknya kembali menjadi sebuah bejana yang indah, yang sedap dipandang mata. Dan yang terpenting adalah periuk itu menjadi bejana yang lebih berguna dan lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Yeremia berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu, tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, begitu juga dengan Tuhan terhadap kita. Dia memiliki rencananya yang agung bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Rancangannya selalu baik, bukan rancangan kecelakaan, namun untuk memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi bejana-bejana untuk hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari kita yang gagal di tengah jalan. Karena itu, Ia sabar terhadap kita, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sebagai penjunan, Tuhan berkuasa untuk mengubah gumpalan-gumpalan tanah liat itu yang tadinya jelek, rusak, dan tidak berbentuk sekalipun menjadi sebuah bejana yang bagus dan berharga serta bermanfaat. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Allah memakai tukang periuk sebagai sebuah gambaran untuk mengembangkan dirinya, yaitu yang panjang sabar dalam mengembalakan umat-umatnya. Umatnya itu bagaikan periuk itu yang sudah retak. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, waktu dibentuk kadang-kadang sakit, tapi kita harus belajar tentang karena apa? Karena yang membentuk kita tahu persis siapa kita. Rusak
dan remuk, dan yang sudah tidak dapat dipakai lagi selain dibuang. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, namun tukang periuk itu tidak pernah membuang periuk-periuk yang pecah, retak, dan rusak itu. Tetapi tukang periuk itu malah memperbaikinya, dibentuknya kembali. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka merekalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Itulah isi hati Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika hukuman akan dijatuhkan kepada suatu bangsa, namun ternyata kemudian mereka bertobat, maka Allah menarik kembali hukumannya. Itu sikap Allah terhadap bangsa-bangsa lain, terlebih lagi sikapnya terhadap umatnya. Umatnya itu dianggap sebagai anak-anaknya sendiri, yang dikasihinya bagaikan biji matanya. Hukuman Allah tidak akan dijatuhkan pada saat umatnya bertobat kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak menyadari di hadapan Tuhan kita tidak ada ubahnya seperti tanah liat dan Tuhan adalah penjunannya. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, berbicara mengenai kenapa Tuhan memakai perumpamaan tanah liat dan Tuhan adalah penjunannya. Yang pertama, berbicara mengenai tanah liat, itu berarti kita lemah, kita tidak mampu, namun kita akan menjadi berharga jika kita mau dibentuk. Perhatikan segumpal tanah liat, waktu diangkat, sebenarnya tidak ada harganya sama sekali, tidak berarti dan sebetulnya lemah. Dapat dibuat apa saja yang Tuhan kehendaki, namun ketika sebaliknya, jika tidak diangkat oleh Tuhan, dia pun lemah. Dia bisa diinjak, dia bisa dihancurkan, dan bisa dibuat apa saja oleh siapapun yang ingin membentuknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai tanah liat itu berarti berbicara mengenai kelemahan kita. Namun, ketika kita akan menjadi berharga, ketika kita manusia mau dibentuk oleh Tuhan, haleluya. Karena setelah tanah liat ini dibentuk menjadi guci yang indah, barang-barang keramik yang berharga, baru dia menjadi sesuatu yang indah dan berharga. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara mengenai tanah liat dan Tuhan adalah penjunannya, ini berbicara tentang kita ini tidak ada harganya. Ketika kita lihat tanah liat ini sangat begitu murah, namun
apa yang terjadi. Tetapi ketika kita diangkat oleh penjunanya dan dijadikan keramik yang indah, berharga dan mahal, menjadi sesuatu yang dicari oleh orang. Ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan membentuk kita, kita akan menjadi sesuatu yang berharga. Karena dari itu Paulus berkata, aku dari sekalian rasul adalah rasul paling hina, tetapi aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah Tuhan. Dengan lain kata, Paulus berkata, kalau kemudian hidupku bisa berharga, kalau kemudian hidupku bisa jadi sesuatu yang berarti, itu kan karena kasih karunia Allah yang telah membentuk aku. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari kita adalah tanah liat itu, maka kita harus siap dibentuk. Siap dibentuk oleh Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah yang harus kita sadari ketika kita dibentuk oleh Tuhan? Yang pertama, kita harus sadar adalah waktu dibentuk oleh Tuhan itu kadang sakit. Karena waktu dibentuk, maka tanah liat yang akan diberikan air ditekan ke sana ke sini, ditekan lagi, dicopot lagi, ditarik ke sana ke sini, kemudian dijemur hingga kering. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, seandainya tanah liat itu dapat berontak, seandainya tanah liat itu dapat berbicara, maka tanah liat itu akan berkata sakit. Aduh, saya nggak kuat. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika saudara sedang memberikan respon yang sama, saudara-saudara pasti berkata, Tuhan sakit, Tuhan dia menyakiti hati saya. Tuhan, teman saya kok ngomong begitu tentang saya. Tuhan, saya tuh lagi jalanin pelayanan yang Tuhan berikan. Masa ada orang-orang yang ngomong yang enggak? Ada orang yang serang saya, aduh Tuhan sakit. Mana dia pakai kata-kata yang menyindir saya, aduh Tuhan saya enggak kuat. Pada sebenarnya saya itu tulus Tuhan, saya cuma menjalani kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang. Kita seperti tanah liat yang sedang diproses Tuhan. Kita tidak usah kecewa, kita tidak usah marah pada siapapun. Tuhan adalah sang penjunan kita. Jangan takut. Kita sedang diprosesnya, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang. Kita seperti tanah liat yang sedang diproses Tuhan. Kita tidak usah kecewa, kita tidak usah marah pada siapapun. Percayalah, Tuhan adalah sang penjunan kita. Kita sedang diproses, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Jangan pernah bilang, Tuhan saya nggak kuat. Karena apa? Kita hanyalah tanah liat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, waktu dibentuk kadang-kadang sakit. Tapi kita harus belajar tentang karena apa? Karena yang membentuk kita tahu persis siapa kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, waktu dibentuk kadang-kadang ada hal-hal yang harus dibuang. Tapi juga ada hal-hal yang harus dipotong, yang membuat tanah liat ini tidak bisa dibentuk, diambil, dibuang. Supaya apa? Supaya tanah liat ini bisa menjadi indah. Kadangkala ketika Tuhan memproses kehidupan kita, ada bagian-bagian dari karakter kita yang harus dibuang, harus dipotong oleh Tuhan. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang harus dibuang.
kita kadang-kadang gak terima. Aduh Tuhan, gak bisa. Tapi tidak ada cara lain. Tuhan harus membuang kebiasaan-kebiasaan buruk dan jelek itu. Tuhan harus membuang karakter-karakter kita yang buruk itu. Buang perasaan-perasaan dan hati yang gak beres. Tuhan harus buang semua itu. Karena apa? Supaya hidup kita benar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, waktu ketika kita dibentuk oleh Tuhan, kadang waktunya tidak sebentar. Ini bukan berbicara 5 menit, 10 menit, 1 jam, 5 jam. Kadangkala membutuhkan waktu yang lama, yang panjang, yang membuat kadang-kadang kita sebagai manusia tidak sabar dan ingin semuanya masalah yang kita hadapi cepat terselesaikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, makin indah sesuatu yang dibentuk, kadangkala waktunya semakin lama. Waktu dibentuk Tuhan kadangkala jadinya berbeda-beda. Masing-masing kita dijadikan oleh Tuhan berbeda-beda. Kadangkala kita menjadi iri dengan orang. Tuhan, saya maunya begini. Tuhan, saya maunya begitu. Tuhan, saya tidak mau begini. Tuhan, saya maunya begitu. Tuhan, saya tidak suka ini. Tuhan, saya tidak suka itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kita. Artinya, hidup Kristen tidak perlu minder. Hidup Kristen tidak perlu malu. Hidup Kristen juga tidak perlu iri dari siapapun. Karena kita diciptakan Tuhan masing-masing spesial menurut kehendak Tuhan. Majulah selangkah demi selangkah. Itulah perjalanan hidup yang normal. Tidak ada orang yang dapat berjalan dengan 2 langkah sekaligus. Pembentukan diri kita, baik secara fisik ataupun karakter, kepribadian, sifat, dan pola tingkah laku, semuanya bertumbuh setahap demi setahap. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ingatlah, waktu dibentuk itu tidak enak, tetapi hasilnya pasti baik. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua.